Shalom saudara-saudara, damai di hati. Dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Amsal 3 ayat 1 sampai 10, kita diajak untuk memikirkan satu tema, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, saudara-saudara, dari 10 ayat itu kita dapat memikirkan paling kurang 4 nasihat dan pengajaran. Yang pertama ialah nasihat untuk memelihara dan menjalankan firman Tuhan. Yang kedua, nasihat untuk bersandar dan bergantung pada Tuhan. Yang ketiga, nasihat untuk hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat, nasihat untuk memuliakan Tuhan dengan harta milik yang ada pada kita. Jadi paling kurang 4 nasihat dan pengajaran itu yang dapat dipikirkan dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca tadi. Nah, kali ini berkaitan dengan tema yang sudah diajukan kepada kita, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka tentu kita akan lebih terfokus pada ayat 9 dan ayat 10. Coba kita lihat kembali ayat 9 dan ayat 10. Kita baca lagi sama-sama dengan kedengaran. Ayat 9 dan ayat 10, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara-saudara, ayat 9 dan 10 ini, khusus ayat 9 itu berisi kalimat imperatif atau kalimat perintah, yaitu apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi dari situ tentu kita terdorong untuk memikirkan 2 hal. Yang pertama ialah apa yang dimaksud oleh ayat 9 dan 10 ini tentang memuliakan Tuhan dengan harta. Bagaimana memuliakan Tuhan dengan harta dalam konteks pengamsal, sebagaimana yang dikatakan pada ayat 9 dan 10 ini. Tetapi juga yang kedua ialah bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat memuliakan Tuhan dengan harta milik yang ada pada kita. Nah, jadi 2 hal ini akan kita pikirkan dari tema tadi dan dari ayat 9 dan 10 ini. Nah, sebelum kita melihat 2 hal itu, terlebih dahulu kita clearkan dulu tentang harta dari perspektif definisi. Ada banyak definisi. Kita dapat lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi dalam perspektif ekonomi. Harta juga bisa dilihat dari perspektif rohani. Tetapi pada saat ini saya mau simpulkan dari semua definisi itu, harta itu adalah segala kepemilikan atau properti dan penghasilan dari seseorang atau keluarga itu yang dapat dinilai dengan uang. Itu harta yang akan kita bahas, kita pikirkan dalam pembahasan pada saat ini, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, harta itu adalah segala kepemilikan atau properti dan penghasilan dari seseorang atau satu keluarga yang tentu dapat dinilai dengan uang. Itu harta. Nah, sekarang mari kita kembali pada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama ialah, apa maksud memuliakan Tuhan dengan hartamu pada ayat 9 dan 10 dari Amsal 3 ini? Di situ dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Ini sebenarnya satu substansi, tetapi dari
berpikir secara umum, dia masuk ke hal yang lebih khusus, berpikir secara deduktif. Pertama, secara umum dia bicara, Pengamsal berbicara tentang satu perintah Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan harta. Lalu dia masuk pada hal yang lebih khusus, dan hal yang lebih khusus itu bersifat lebih teknis, yaitu dengan hasil pertama dari penghasilan. Jadi hasil pertama dari penghasilan di sini dapat dikatakan sebagai bentuk atau cara memuliakan Tuhan dengan harta. Nah, bagaimana konsepsi tentang hasil pertama itu di dalam konteks agama Israel kuno di zaman Pengamsal Salomo dulu itu? Nah, saudara-saudara, hasil pertama itu yang dimaksud di sini adalah persembahan. Dan persembahan hasil pertama itu sering juga disebut dengan sebutan yang lain, yaitu persembahan buah sulung. Nah, persembahan hasil pertama atau persembahan buah sulung itu dalam konteks agama Israel kuno itu mengalami perkembangan pemahaman dan praktiknya. Yang pertama, di masa para bapak-bapak leluhur Israel, persembahan buah sulung itu mulai dari persembahan anak dari keluarga, anak yang pertama dari setiap keluarga, tetap juga anak yang pertama dari hewan ternak. Maka anak pertama yang lahir dari pasangan suami istri, tetapi juga dari hewan ternak, itu diperintahkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Anak pertama manusia dipersembahkan kepada Tuhan di sini dalam pengertian dikhususkan untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Mengabdikan hidup dalam bentuk apa? Sebab kita tahu bahwa yang bekerja kalau sudah dalam konteks Israel post atau sesudah penjajahan di Mesir, perbudakan di Mesir itu ada kemah suci, dan sesudah periode itu ada periode Kanaan, ada bait suci. Dan di kemah suci dan bait suci itu ada orang-orang yang dikhususkan untuk bertugas menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di sana. Yang pertama yang disebut sebagai orang-orang Lewi, yang kedua yaitu para imam. Ada banyak sekali mereka, tetapi yang menjadi persoalan di sini, orang-orang Lewi maupun para imam itu adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Harun. Nah, jadi kalau anak pertama dari yang bukan keturunan Harun, mereka mengabdi kepada Tuhan seperti apa? Nah, kalau dalam konteks bapak-bapak gereja itu, ya tentu menjadi pewaris yang melanjutkan keturunan, yang kemudian menghasilkan satu bangsa yang besar yang kemudian disebut sebagai bangsa Israel. Jadi anak pertama ini akan menjadi pewaris yang akan melanjutkan keturunan dari bapak-bapak leluhur Israel siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang di dalam rancangan sejarah penyelamatan Allah, maka kemudian keturunan dari Abraham, Ishak anak sulung dari Abraham, dan Yakub anak dari Ishak. Mereka lah yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan satu bangsa yang besar yang disebut sebagai umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, kalau dalam periode sesudah penjajahan di tanah Mesir itu, sesudah perbudakan di tanah Mesir, sudah ada kemah suci, sudah ada bait suci, kemudian pada periode Kanaan, anak-anak sulung yang bukan dari keturunan Harun ini pengabdiannya seperti apa kepada Tuhan? Ya mungkin menjadi nabi, atau dipanggil Tuhan di dalam bidang-bidang yang lain dalam konteks kehidupan umat Israel, yang notabene kehidupan umat Israel itu adalah kehidupan yang religius.
Jadi dalam kehidupan umat Israel itu tidak dapat dipisahkan mana segmen sosial, mana segmen agama. Sebab segala sesuatu itu diatur berdasarkan hukum-hukum agama. Nah, jadi saya hanya dapat mengatakan seperti itu, bahwa anak-anak sulung yang dipersembahkan itu, anak sulung manusia, dikhususkan untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian bukan hanya berkaitan dengan anak sulung manusia dan anak sulung hewan, tetapi ketika memasuki periode Kanaan, sudah bebas dari Mesir, melewati 40 tahun padang gurun, masuk tanah Kanaan. Persembahan hasil pertama atau persembahan buah sulung itu juga diwujudkan dalam bentuk membawa kepada Tuhan hasil pertama, panen pertama dari tanaman, dari kebun pertanian yang diolah oleh umat Israel tatkala mereka memasuki tanah Kanaan. Semua hasil pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Nanti panen berikutnya, panen yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu baru mereka ambil. Mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka. Tapi panen pertamanya itu dikhususkan semuanya bagi Tuhan. Lalu kemudian terjadi lagi perkembangan selanjutnya. Pada periode Kanaan itu sampai pada periode raja-raja, bahwa persembahan hasil pertama yang juga kemudian disebut persembahan buah sulung, muncul istilah yang lain lagi, yaitu persembahan unjukan. Unjukan itu artinya seperti ini, diunjuk, diajukan kepada Tuhan. Nah, persembahan unjukan itu sebenarnya juga adalah merupakan persembahan hasil pertama atau buah sulung, dalam hal ini panen pertama, tetapi tidak semua. Hanya merupakan hasil panen yang terbaik, diambil satu berkas dari hasil panen yang terbaik, diambil satu keranjang dari hasil buah panen pertama yang terbaik pada masa panen itu, lalu diunjukkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan, didoakan oleh para imam, dan diserahkan kepada para imam. Jadi tidak semua lagi hasil pertama, melainkan hanya yang terbaik saja diunjuk kepada Tuhan. Jadi begitu perkembangan pemahaman dan praktek persembahan hasil pertama dalam kehidupan dari umat Israel atau dalam agama Israel kuno. Dan bukan hanya dalam bidang pertanian, tetapi juga dalam hal peternakan itu masih berlanjut. Itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hasil pertama, atau persembahan buah sulung, atau persembahan unjukan. Nah, saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inti dari persembahan hasil pertama ini adalah mempersembahkan kepada Tuhan suatu tanda syukur, di mana di dalam kebersyukuran itu terkandung pengakuan dari umat bahwa Tuhanlah yang telah memberkati baik hasil tanaman maupun hasil kebun mereka, maupun hasil ternak mereka, sehingga boleh mendatangkan hasil-hasil yang baik. Jadi intinya adalah ungkapan syukur. Tetapi di dalam ungkapan syukur itu dinyatakan dalam bentuk persembahan karena memiliki dampak fungsional, yaitu apa? Karena dari hasil persembahan itu maka akan diperoleh biaya untuk dipakai dalam rangka kebutuhan pekerjaan pelayanan di kemah suci atau kemudian di bait suci, supaya pekerjaan pelayanan boleh berjalan dengan lancar, supaya ritus-ritus peribadatan umat Israel boleh berjalan dengan lancar, agar supaya para imam dan orang Lewi boleh tetap terpelihara dan memiliki kecukupan di dalam segala kebutuhan mereka, agar supaya dengan pelayanan yang lancar maka persekutuan umat Allah dengan Allah itu tetap terpelihara dalam relasi yang baik. Itu inti daripada persembahan hasil pertama ini. Tetapi saya juga berpikir bahwa ketika pengamsal mengatakan sebuah perintah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu,
Ini hanya merupakan sebuah representasi. Oleh karena apa? Di dalam agama Israel kuno itu ada banyak bentuk persembahan. Tapi di sini hanya menyebut satu bentuk saja. Jadi ada persembahan-persembahan yang dilaksanakan dalam ritual setiap hari, dalam upacara keagamaan setiap hari, yaitu persembahan-persembahan korban. Itu pun ada paling kurang 4 macam. Ada persembahan korban bakaran, ada persembahan korban pendamaian, ada persembahan korban sajian, ada persembahan korban penghapus dosa. Belum lagi dapat disebutkan persembahan persepuluhan. Jadi ada banyak jenis persembahan, dan khusus untuk persembahan hasil pertama itu dipersembahkan dalam hari raya panen. Nah, sementara yang lain itu dipersembahkan dalam setiap upacara keagamaan, itu di setiap hari, saudara-saudara. Sesuai dengan jadwalnya. Persembahan pendamaian itu kapan? Ada jadwalnya. Persembahan korban sajian itu kapan? Ada jadwalnya. Persembahan penghapus dosa itu kapan? Persembahan pendamaian itu kapan? Semuanya itu sudah terjadwal secara sistematis dan teratur dalam sistem keagamaan Israel kuno ini, saudara-saudara. Nah, jadi saya berpikir bahwa ketika pengamsal hanya menyebut satu bentuk, satu jenis persembahan yang namanya persembahan hasil pertama itu, ini mengandung fungsi representasi atau keterwakilan, artinya mewakili bentuk-bentuk persembahan yang lain, apalagi ini adalah sebuah tulisan dalam bentuk puisi. Biasanya puisi itu singkat-singkat dan maknanya lebih dalam. Jadi satu frase yang singkat tetapi memiliki makna yang lebih dalam, makna yang lebih luas. Sehingga saya berani berpikir seperti itu, saudara-saudara. Jadi semua bentuk persembahan sudah tercakup sebenarnya di dalam kalimat mempersembahkan hasil pertama ini, saudara-saudara. Nah, jadi kita sudah lihat intinya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua tadi, yaitu bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat memuliakan Allah dengan harta kita, dengan materi, uang, penghasilan yang ada pada kita. Saudara-saudara, saya kira mungkin kita akan lebih berpikir secara lebih tajam ketika kita mengolah lagi pertanyaan ini menjadi begini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita menurut kehendak Tuhan? Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita sebagai orang Kristen menurut ajaran dan kehendak Tuhan? Apalagi di ayat 1 dalam pembacaan kita tadi mengatakan seperti ini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi segala segmen kehidupan kita sebagai orang percaya harus kita bangun dan harus kita wujudkan berdasarkan perspektif ajaran firman Tuhan. Maka berarti termasuk dalam hal memuliakan Tuhan dengan harta harus kita lakukan berdasarkan perspektif ajaran dari firman Tuhan. Nah, karena itu saya ajukan pertanyaan tadi. Bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat memuliakan Tuhan dengan harta kita berdasarkan ajaran firman Tuhan? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kembali lagi pada ayat 9 tadi, yaitu dengan hasil pertama, yaitu dengan persembahan hasil pertama, dan bahwa itu adalah merupakan representasi dari seluruh persembahan. Dengan kata lain, memuliakan Tuhan adalah memuliakan Tuhan dengan memuliakan Tuhan dengan harta kita adalah memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur, manifestasi dan ucapan terima kasih atas berkat-berkat penghasilan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui perjuangan kita, melalui pekerjaan kita dalam berbagai profesi yang kita jalankan. Jadi apakah kita juga akan menjalankan persembahan yang disebut persembahan hasil pertama? Apakah juga kita akan memberikan persembahan dalam bentuk yang saya sebutkan tadi secara lebih lengkap,
korban persembahan, korban pendamaian, korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa. Apakah juga kita sebagai orang Kristen di masa perjanjian baru ini akan membawa persembahan dalam bentuk persepuluhan? Nah, jawabannya saudara-saudara ialah ya dan tidak. Ya dalam pengertian apa, tidak dalam pengertian apa. Ya dalam pengertian semua persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan di masa perjanjian baru ini adalah sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena satu, penebusan dosa yang Dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib itu. Dua, providensianya, pemeliharaannya kepada kita, yang di dalam providensinya itu kita mengalami kecukupan dalam segala kebutuhan, kita mengalami pertolongan di dalam segala pergumulan, dan kita mengalami kasih setia serta kebaikan-kebaikannya di dalam perjalanan hidup kita. Ini menjadi alasan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Salah satu caranya ialah dengan membawa persembahan-persembahan kita. Jadi ada macam-macam persembahan di gereja kita. Ada persembahan yang seperti umat Israel, korban-korban tadi itu diberikan, dipersembahkan di setiap ibadah. Ada yang hanya di setiap musim panen. Seperti kita persembahan pengucapan syukur cuma di setiap musim panen. Ada sampul pengucapan syukur dan lain-lain sebagainya. Melalui sampul-sampul syukur hari ulang tahun dan berbagai wadah sarana bagi kita yang disediakan oleh gereja untuk menyatakan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi tidak dalam pengertian kita tidak membawa persembahan persepuluhan, persembahan hasil pertama, persembahan buah sulung menurut tata cara dan mekanisme dan berdasarkan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama tadi, dalam mekanisme pemberian persembahan dan umat Israel itu. Ya, intinya sama, alasannya sama, kita mempersembahkannya sampai sekarang ini. Tidak dalam pengertian mekanismenya tidak seperti itu lagi. Kita masih boleh mempersembahkan persepuluhan, persembahan hasil pertama boleh. Tapi alasannya apa? Ada orang yang bilang begini, kan itu perintah Tuhan. Oke, perintah di mana? Maliaki 3 ayat 10. Bawalah persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan dan ujilah aku, dan seterusnya dan seterusnya. Di mana lagi ada dalam kitab nabi-nabi yang lain. Oke. Itu perjanjian lama. Memang perjanjian lama tidak berlaku, masih berlaku, tetapi berlaku dalam hal substansi, bukan dalam hal harafiah seperti itu. Kalau kita masih membawa persembahan persepuluhan, mengapa yang lain kita tidak bawa lagi? Apa? Hasil pertama apa? Korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian. Kenapa tidak bawa lagi? Kenapa hanya pilih-pilih saja, hanya persepuluhan saja yang kita comot dari perjanjian lama dan kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan sekarang di zaman perjanjian baru ini? Kalau mau memberikan persepuluhan alasannya karena perintah Tuhan dalam perjanjian lama, lakukan semuanya dong. Jangan hanya persepuluhan. Jadi, ketika kita sekarang hidup sebagai orang Kristen di masa perjanjian baru ini, hal pertama yang penting untuk kita selalu ingat dan sadari, semua korban persembahan yang dicatat, yang dipraktikkan dalam agama Israel kuno di dalam perjanjian lama itu, semuanya sudah digenapi pada saat Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya demi menebus dosa manusia di kayu salib itu. Sudah genapi di sana. Kita tidak perlu lagi bawa itu yang dicatat pada perjanjian lama itu. Sudah selesai di sana. Karena itu korban-korban persembahan yang disembelih, ditaruh di atas mezbah, sudah mati,
tidak ada lagi di zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru persembahannya persembahan hidup. Pembacaan kita minggu yang lalu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tidak ada lagi persembahan mati. Sudah berhenti saat Yesus mempersembahkan tubuhnya di kayu salib itu. Jadi kita tidak lagi mempersembahkan semua persembahan dalam perjanjian lama itu. Tetapi ya dalam pengertian kita masih boleh memberikan persepuluhan, siapa mau silahkan, tidak dilarang. Boleh memberikan persembahan hasil pertama tiap bulan, hasil pertama diambil sekian untuk dipersembahkan, silahkan. Dan berbagai bentuk persembahan lainnya, tetapi itu kita laksanakan secara teknis. Bukan alasannya karena perjanjian lama menginstruksikannya kepada kita. Bukan seperti itu. Jadi kalau dalam perjanjian baru, saudara-saudara, seperti apa ajarannya dalam hal persembahan? Nah, itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Coba kita baca. 2 Korintus 8 ayat 12. Dalam perjanjian baru tidak ada satupun ayat yang berbicara kita harus memberikan persepuluhan. Tidak ada satupun ayat yang berbicara itu, saudara-saudara. Kalau kita mau berbicara persembahan dalam perspektif perjanjian baru, kita bicara dari sini antara lain, yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Coba kita baca sama-sama 2 Korintus 8 ayat 12. Bentar, saya belum dapat. Korintus 8 ayat 12, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini teologi persembahan, perspektif perjanjian baru. Apa? Satu, beri dengan rela. Berapapun yang engkau persembahkan, beri dengan rela. Sedikit saja ada unsur ketidakrelaan di dalam persembahanmu, Tuhan tidak terima. Sedikit saja ada unsur keterpaksaan dalam persembahanmu, itu sudah mencemarkan persembahan kita. Maka satu, beri dengan rela, beri dengan tulus, beri dengan sukacita. Yang kedua, berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Artinya apa? Artinya beri sesuai kemampuan. Kalau mampu memberikan 500 sebagai PBTK di setiap bulan, mengapa hanya beri 250? Kalau hanya mampu beri 100, ya 100 aja, tidak usah maksa. Kalau mampu beri 100, kenapa hanya 50? Kalau hanya mampu 25, tidak usah 50, 25 aja. Tidak bicara berapa persentasi yang dituntut oleh Tuhan. Tidak bicara soal itu. Nah, jadi saudara-saudara, satu, beri dengan rela. Dua, beri sesuai kemampuan. Tetapi pengertiannya belum cukup sampai di situ. Nanti kita lihat selanjutnya. Oleh sebab itu, maka kembali lagi pada pertanyaan tadi. Bagaimana kita orang Kristen memuliakan Allah dengan harta kita? Yang pertama ialah beri persembahan berdasarkan ketulusan hati dan berdasarkan kemampuan kita. Berdasarkan kemampuan. Kalau mampu memberi banyak, jangan cuma sedikit. Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau cuma mampu beri sedikit, jangan beri banyak. Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan mampu banyak, lalu kita katakan hanya ini, cuma ini. Tuhan tahu kemampuan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, agar supaya kita dapat mempersembahkan atau memuliakan Tuhan dengan harta yang ada pada kita, maka yang kedua, kita harus menghindari cinta akan uang dan harta. Hindarilah cinta uang dan harta.
Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Kalau sudah ditemukan, kita baca lagi sama-sama 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 2, 3. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Jadi supaya kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta kita lakukan itu berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan jangan cinta uang. Hindarilah cinta akan uang dan harta. Bagaimana itu cinta uang dan harta? Seseorang yang mengukur segala sesuatu dengan uang, maka berarti dia sudah cinta uang. Bahwa supaya dapat doi, berarti sudah cinta doi kita. Karena itu jangan, tidak boleh, dan puji Tuhan tidak seperti itu. Melakukan pekerjaan pelayanan supaya dapat fulus, berarti sudah cinta doi. Karena motifnya untuk mendapatkan itu. Relasi-relasi diukur dengan uang. Kalau kita backing ini, apa kita backing keuntungan? Kalau kita backing itu, apa tuh kita mau dapat? Ya kalau cuma begitu, ya kita nak mau backing. Padahal hal yang penting, cinta uang. Dan firman Tuhan mengatakan cinta akan uang ini menjadi akar dari segala kejahatan, awal dari kehancuran. Tetapi kalau kita tidak cinta uang, berarti kita cinta Tuhan dan cinta sesama. Maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita, itu yang dikatakan dalam ayat 2 dari Amsal 3 tadi. Coba kita kembali lagi pada Amsal 3 tadi. Dikatakan apa pada ayat 2? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kehidupan yang sejahtera, saudara-saudara. Kalau kita menjadi orang yang tidak melekat pada uang dan harta hati kita, saudara-saudara. Kalau kita cinta uang berarti persetan dengan ibadah, kita mau mencari dulu. Kalau kita cinta uang berarti kita mengabaikan keluarga. Akan tapi waktu kita pakai sepenuhnya untuk mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, mendapatkan harta. Tapi keluarga terabaikan. Berarti itu cinta uang. Jangan. Hindari itu, saudara-saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 ini juga terkandung maksud secara implisit bahwa Tuhan sebenarnya tidak membenci uang dan harta. Yang menjadi akar dari kejahatan adalah cinta uang. Uang itu sendiri adalah berkat. Uang itu sendiri adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi kita boleh mencari uang, kita boleh menyimpan uang, kita boleh memanfaatkan uang untuk kita. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh John Wesley. John Wesley katakan begini. Karena dikatakan Tuhan tidak pernah mengutuk uang, Tuhan tidak pernah mengutuk harta. Bahkan kalau di dalam Ulangan 8 kita dapat melihat bahwa segala harta, kekayaan dan berkat-berkat itu adalah pemberian Tuhan. John Wesley katakan begini, carilah uang sebanyak-banyaknya, kumpulkanlah uang, simpanlah uang sebanyak-banyaknya, dan persembahkanlah uang sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Nah jadi jangan sampai hati kita jatuh pada kondisi yang cinta akan uang dan harta. Sebab itu adalah apa? Akar dari kejahatan, akar dari kehancuran. Kemudian yang kedua, yang ketiga, simpanlah harta pada tempat yang benar. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Coba kita buka. Simpanlah harta pada tempat yang benar. Matius 6 ayat 9 dan 10.
Sudah ditemukan? Ayat 19 dan 20 maksudnya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama. 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi di mana kita simpan uang, harta? Di surga. Supaya apa? Supaya aman. Tapi kata kuncinya sebenarnya di sini ialah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Kalau kita membawa uang ke surga, kalau kita mempersembahkan uang dan harta kita kepada Tuhan, berarti hati kita kepada Tuhan. Kalau kita simpan uang di bumi ini, itu maksudnya simpan bagi diri sendiri, simpan untuk kepentingan sendiri, simpan untuk kenikmatan sendiri, simpan untuk kejayaan sendiri. Berarti kita lebih mencintai uang dan harta. Maka akan berlaku yang dikatakan di dalam 1 Timotius tadi, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita sekali lagi hati kita melekat kepada uang. Yang keempat, milikilah fokus yang benar dalam hidup ini. Matius 6, kelanjutan dari tadi, ayat 22 dan 23. Matius 6 ayat 22 dan 23. Kita baca lagi sama-sama. Sudah ditemukan? 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bicara mata, bicara penglihatan, bicara fokus. Kemana fokus kehidupan kita ini? Kepada Tuhan atau kepada uang dan harta? Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka teranglah hidup kita, terang oleh cahaya kemuliaannya, terang oleh cahaya berkat-berkatnya. Tetapi kalau fokus kita kepada uang dan harta, justru akan membawa kegelapan dalam kehidupan kita. Yang kelima, milikilah loyalitas pada objek yang tepat. Loyallah pada Tuhan dan bukan kepada harta. Itu yang dikatakan pada ayat 24 dari Matius 6 ini. Kita lihat lagi ayat 24. Sama-sama 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kini uang dan harta disebut sebagai Mammon. Apa itu Mammon? Mammon itu adalah kuasa jahat. Orang yang mengabdikan hidupnya kepada harta, maka harta itu akan menjadi kuasa jahat bagi dirinya. Nah, pertanyaan kepada kita sekarang, hidup kita ini, loyalitas yang ada pada kita, kesetiaan kita, itu kita berikan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada uang dan harta, saudara-saudara? Mari kita persembahkan loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan kepada uang dan harta. Karena dengan cara demikian kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang terakhir, jangan khawatir apabila kita memberikan persembahan uang secara maksimal kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita akan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan. Itu yang dikatakan pada Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan bagi kita.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita merasa khawatir ketika kita hendak memberikan persembahan yang maksimal untuk Tuhan, untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk melancarkan pekerjaan pelayanan, saudara-saudara. Jangan khawatir, sebab dikatakan Tuhan yang pelihara kita. Karena itu, saya mengusulkan 3 hal konkret. Pertama, tekun beribadah, tekun berdoa. Karena itu yang disebut dengan carilah kerajaan Allah. Maka jadilah orang-orang percaya yang tekun beribadah, yang tekun berdoa. Yang kedua, tekun bekerja, rajin bekerja. Punya semangat untuk bekerja. Jangan jadi orang-orang yang malas. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah melebihi apapun, maka pekerjaan kita, perjuangan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan buka-bukakan jalan kepada kita. Yang ketiga, kelolalah, managelah keuangan kita, harta kita secara baik. Saya mengusulkan dari 100% penghasilan kita tiap bulan, 10% disendirikan. Ini teknis. 10% disendirikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk apa? Persembahan di setiap ibadah. Dalam bentuk apa? Diisi melalui sampul-sampul yang menjadi wadah persembahan kita yang ditibakan oleh gereja kepada setiap keluarga, termasuk persembahan bulanan tetap keluarga. Kalau isi PBTK, tidak perlu lagi isi persepuluhan. Kalau beri dalam bentuk persepuluhan, tidak perlu lagi PBTK. Itu alternatif, saudara-saudara. Jadi jangan bilang, so PBTK le, so persepuluhan le. Tambah jo tarik kamari, semua jodang orang. Itu alternatif. Kalau sudah memberikan persepuluhan setiap bulan, tidak perlu lagi berikan PBTK. Kalau sudah berikan PBTK, tidak perlu lagi berikan persepuluhan, saudara-saudara. Tapi kalau beri persepuluhan, beri yang murni. Kalau 5 juta penghasilan setiap bulan, 1/10-nya 500. Jangan tidak murni, lalu dikatakan persepuluhan. Itu namanya berbohong kepada Tuhan. Maka ada alternatif yang lain. Tidak apa-apa, biar bukan persepuluhan. Berikan dalam bentuk persembahan bulanan tetap keluarga. Jadi ini harus dikatakan supaya gereja jangan menjerumuskan jemaat jadi berbohong. Sebab kadang-kadang saya melihat waktu saya mengelola keuangan lalu 50.000 persembahan persepuluhan. Saya pikir-pikir apa benar ya? Penghasilannya 1 bulan hanya 50.000. Hanya 500.000 sehingga 1/10-nya 50.000. Apa benar ya? Jadi kalau kasih persepuluhan, yang penting murni persepuluhan supaya tidak berbohong. Kalau tidak murni persepuluhan, tidak apa-apa, PBTK aja. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kelola 1/10 disisihkan untuk ditaruh dalam pundi-pundi persembahan, di kolom, di dipra, di gereja, di sampul-sampul. Semua ambil dari 1/10 itu. Habiskan pada bulan itu. Bulan depan sisihkan lagi 1/10. Lalu kita hidup dari 90%. Kalau boleh sisihkan 1/5, bukan hanya 1/10, tapi 1/5 berarti lebih banyak lagi. Sisihkan 1/5. Kalau boleh 1/2, oh lebih banyak lagi, setengah dari penghasilan. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Jadi saya usul konkret saja 1/10 saja. Lalu kita hidup dari 90%. 90% itu apa? Kita bagi lagi, sisihkan daripadanya 20-30% untuk ditabung. Lalu kita hidup dari 70 atau 60%. Itu yang kita pakai untuk beli makan, biaya transport, biaya konsumsi, dan lain-lain di sepanjang bulan itu. Jadi kita harus atur, kita tata supaya kita betul-betul dapat memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang terakhir, saudara-saudara, paling terakhir. Ada catatan dari John MacArthur tentang pengaruh Tuhan dan pengaruh mamon atau pengaruh harta dalam hidup kita orang percaya. Dia katakan begini, Tuhan memerintahkanmu untuk berjalan dengan iman.
Harta memerintahkanmu berjalan dengan kekuatan materi. Tuhan memanggilmu untuk rendah hati. Harta membimbingmu untuk menjadi sombong. Tuhan membentukmu mencintai hal-hal di atas atau hal-hal surgawi, atau menyukai hal-hal yang bersifat kekekalan. Harta membentukmu untuk mencintai hal-hal yang sementara di bumi ini. Tuhan membuka mata imanmu untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat dan kekal. Harta membuat mata jasmanimu hanya melihat dan tertarik pada hal-hal material yang sementara. Tuhan membawamu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan muka dengan muka di sorga. Harta membawamu bersatu dengan tanah dan neraka. Tuhan menuntunmu dalam hidup yang damai. Harta menuntunmu hidup dalam kecemasan. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan puji-pujian dari wanita kaum ibu Deborah.